Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Dani Baharudin dengan NIM B1B123018 dengan dosen pengampu Prof. Dr. Nurwati SE MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul emosi dan suasana hati. Apakah yang dimaksud emosi dan suasana hati? 3 istilah yang sangat erat maknanya, yaitu afeksi, emosi, dan suasana hati. Afeksi adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Yang kedua, emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga, suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering atau meskipun tidak selalu muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Emosi adalah reaksi pada seseorang atau suatu peristiwa. Sebaliknya, suasana hati biasanya tidak diarahkan pada orang atau peristiwa. Namun emosi dapat berubah menjadi suasana hati saat Anda kehilangan fokus pada peristiwa atau objek yang memulai perasaan itu dengan cara yang sama. Suasana hati baik atau buruk dapat membuat Anda lebih emosional dalam merespons sebuah peristiwa. Oke, next. Emosi dasar. Di negara-negara sosial, orang-orang lebih percaya tampilan emosi seseorang berkaitan dengan hubungan di antara mereka. Sedangkan orang-orang dalam budaya individualistis tidak berpikir bahwa ekspresi emosional orang lain diarahkan pada mereka. Banyak peneliti setuju dengan emosi universal, esensial seperti amarah, ketakutan, kesedihan, kebahagiaan, rasa jijik, dan kejutan. Beberapa bahkan membagi mereka ke dalam skala kebahagiaan, kejutan, ketakutan, kesedihan, amarah, rasa jijik. Semakin dekat dua emosi satu sama lain dalam skala ini, semakin mungkin orang akan bingung membedakannya. Terkadang kita salah menganggap kebahagiaan untuk kejutan, tetapi sangat jarang kita bingung membedakan kebahagiaan dan rasa jijik. Selain itu, faktor-faktor budaya juga dapat mempengaruhi interpretasi. Oke, next. Suasana hati dasar, afeksi positif dan negatif. Afeksi positif merupakan sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik seperti ketertarikan, keyakinan diri, dan keceriaan pada akhir tinggi dan kebosanan, kelambanan, serta keletihan pada akhir rendah. Afeksi negatif merupakan sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi seperti kegugupan, stres, dan kecemasan pada akhir tinggi, dan relaksasi, ketenangan, serta kendali diri pada akhir rendah. Kompensasi positivitas merupakan kecenderungan kebanyakan individu untuk mengalami suasana hati positif ringan pada masukan 0 atau saat tidak ada hal tertentu yang terjadi. Oke, next. Fungsi emosi. Apakah emosi membuat kita tidak rasional? Astronom terkenal Carl Sagan pernah menulis, saat kita memiliki emosi-emosi yang kuat, kita bertanggung jawab karena membodohi diri kita sendiri. Observasi-observasi ini menyatakan bahwa rasionalitas dan emosi saling bertolak belakang, dan jika Anda menampilkan emosi, Anda mungkin bertindak tidak rasional. Salah satu tim penulis berpendapat bahwa menampilkan emosi seperti kesedihan sampai menangis sangat berbahaya bagi karir, sehingga kita seharusnya meninggalkan ruangan itu daripada membiarkan orang lain melihatnya. Perspektif ini menyatakan demonstrasi atau bahkan pengalaman emosi dapat menyebabkan kita kelihatan lemah, rapuh, atau tidak rasional. Meskipun demikian, riset semakin menunjukkan bahwa emosi sebenarnya penting untuk penalaran rasional. Keterkaitan itu sudah terbukti sejak lama. Yang kedua, apakah emosi menyebabkan kita bersikap etis? Suatu cabang bidang riset yang sedang bertumbuh telah mulai menguji hubungan antara emosi dan sikap moral. Sebelumnya diyakini bahwa, seperti halnya pengambilan keputusan secara umum, kebanyakan pengambilan keputusan etis didasarkan pada proses kognitif urutan yang lebih tinggi. Tetapi riset mengenai emosi moral semakin mempertanyakan perspektif ini. Contoh emosi moral termasuk simpati pada penderitaan orang lain, rasa bersalah mengenai perilaku tidak bermoral diri sendiri, kemarahan mengenai ketidakadilan yang dialami orang lain, pengertian pada orang lain yang berperilaku tidak etis, dan rasa terhina pada pelanggaran norma-norma moral. Oke, next.
Sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama adalah kepribadian. Suasana hati dan emosi memiliki suatu komponen karakteristik. Kebanyakan orang telah membangun kecenderungan untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih sering daripada orang lain. Orang-orang juga mengalami emosi yang sama dengan intensitas yang berbeda. Yang kedua, waktu dalam hari. Tingkat afeksi positif cenderung mencapai puncak pada akhir pagi, pukul 10 hingga siang, dan kemudian bertahan pada level tersebut sampai awal malam sekitar pukul 19. Mulai sekitar 12 jam sesudah bangun, afeksi positif mulai jatuh sampai tengah malam, dan kemudian, untuk yang tetap terjaga, penurunan itu meningkat sampai suasana hati positif naik lagi sesudah terbitnya matahari. Untuk afeksi negatif, kebanyakan riset menyatakan ia berfluktuatif kurang dari afeksi positif. Tetapi tren umumnya adalah ia meningkat sepanjang hari sehingga titik rendahnya adalah pada awal pagi dan tertinggi pada akhir malam. Yang ketiga, hari dalam minggu. Berdasarkan studi pada lebih dari 500 pesan Twitter, hal itu cenderung juga benar dalam beberapa budaya lainnya. Bagi orang Jerman dan Cina, afeksi positif tertinggi dari Jumat hingga Minggu dan terendah pada Senin. Pola yang sama bahkan kelihatannya berlaku di negara-negara seperti banyak negara Islam di mana akhir pekan terjadi pada hari-hari yang berbeda. Untuk afeksi negatif, Senin adalah afeksi negatif tertinggi di kebanyakan budaya. Meskipun demikian, di banyak negara afeksi negatif lebih rendah pada hari Jumat dan Sabtu dibandingkan pada hari Minggu. Mungkin karena Minggu sama-sama dapat dinikmati sebagai hari libur, atau sehingga memiliki afeksi positif lebih tinggi. Yang keempat, cuaca. Bukti yang cukup wajar dan detail dari para peneliti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh pada suasana hati, setidaknya bagi kebanyakan orang. Korelasi ilusi yang terjadi ketika kita mengasosiasikan dua peristiwa yang dalam kenyataan tidak memiliki hubungan, menjelaskan mengapa orang-orang cenderung beranggapan bahwa cuaca yang baik meningkatkan suasana hati mereka. Yang kelima, stres. Menumpuknya level stres dapat memperburuk suasana hati kita, dan kita lebih mengalami emosi-emosi negatif. Meskipun kadang-kadang kita mampu menghadapi stres, kebanyakan dari kita mendapati stres memengaruhi suasana hati kita. Riset terbaru juga menyatakan saat situasi sangat menguras emosi, kita memiliki respon alami untuk menjauhkan diri sampai membuang muka. Yang keenam, aktivitas sosial. Riset menyatakan aktivitas sosial yang bersifat fisik, ski atau naik gunung dengan teman, informal, pergi ke pesta atau kuliner, makan dengan yang lain, lebih kuat asosiasinya dengan kenaikan suasana hati positif dibandingkan peristiwa-peristiwa formal, seperti menghadiri rapat atau tidak aktif seperti menonton TV bersama teman-teman. Yang ketujuh adalah tidur. Kualitas tidur memengaruhi suasana hati dan keletihan yang meningkat menempatkan pekerja pada resiko kesehatan, yakni penyakit, luka, dan depresi. Salah satu alasan adalah bahwa waktu tidur yang tidak cukup atau dikurangi mengganggu pengambilan keputusan dan membuat sulit untuk mengendalikan emosi. Sebuah studi terkini menyatakan tidur yang buruk juga merusak kepuasan kerja karena orang merasa lelah, terganggu, dan kurang awas. Yang kedelapan adalah olahraga. Riset secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif orang-orang. Meskipun tidak benar-benar sangat tinggi secara keseluruhan, efeknya paling besar dirasakan oleh mereka yang depresi. Yang kesembilan adalah umur. Satu studi terhadap orang-orang dengan umur 18 hingga 94 tahun mengungkapkan bahwa emosi-emosi negatif tampaknya terjadi lebih sedikit seiring pertambahan usia. Periode suasana hati positif yang tinggi bertahan lebih lama bagi individu-individu berumur dan suasana hati buruk menghilang lebih cepat. Studi itu menyiratkan pengalaman emosional membaik dengan umur seiring penuaan kita. Kita mengalami lebih sedikit emosi negatif. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah jenis kelamin. Bukti dari sebuah studi atas para partisipan dari 37 negara berbeda menemukan bahwa pria secara konsisten melaporkan level emosi kuat lebih tinggi seperti amarah, sedangkan wanita lebih banyak melaporkan emosi tak berdaya, seperti kesedihan dan ketakutan. Oleh karena itu, ada beberapa perbedaan jenis kelamin dalam pengalaman dan ekspresi emosi. Oke, next. Emosi pekerja. Yang pertama adalah emosi pekerja, emotional labor. Merupakan sebuah situasi di mana
seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Yang kedua, disonansi emosi atau emotional dissonance merupakan inkonsistensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang mereka tampilkan. Yang ketiga, emosi yang dirasakan atau felt emotion merupakan emosi aktual individu. Yang keempat, emosi yang ditampilkan atau displayed emotion merupakan emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Yang keempat adalah acting permukaan atau surface acting, merupakan menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atas peraturan. Dan yang terakhir ada acting mendalam atau deep acting, adalah mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri yang sebenarnya berdasarkan aturan. Next. Teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif atau affective event theory merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada bagian pekerja yang kemudian memengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja. Oke, next. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence merupakan kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional. Oke, next. Kasus untuk kecerdasan emosional. Yang pertama adalah daya tarik intuitif. Intuisi menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Yang kedua, kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti bukti menyatakan level tinggi kecerdasan emosional berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaan. Yang ketiga, kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Dalam sebuah studi, orang-orang dengan kerusakan di area otak yang mengatur pemrosesan emosional atau bagian korteks prefrontal memiliki skor tidak lebih rendah dalam ukuran standar kecerdasan daripada orang-orang tanpa kerusakan yang sama. Oke, next. Kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. Yang pertama, para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Para peneliti menggunakan definisi-definisi yang berbeda. Beberapa berfokus pada ujian dengan jawaban yang benar dan yang salah, yang darinya kita dapat menyimpulkan kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengendalikan emosi. Ini merupakan perspektif atas kecerdasan emosional yang berdasarkan kemampuan. Para peneliti lain telah memandang kecerdasan emosional sebagai ragam ide yang luas yang kita dapat ukur dengan melaporkan sendiri dan yang dihubungkan secara utama oleh fakta yang tidak satupun dari mereka sama dengan kecerdasan kognitif. Yang kedua, kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Banyak kritik telah mempertanyakan tentang pengukuran kecerdasan emosional. Hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah sebuah bentuk inteligensia. Satu ukuran menanyakan Anda untuk mengasosiasikan perasaan dengan warna. Ukuran lainnya dilaporkan oleh diri sendiri seperti saya baik dalam membaca orang lain dan tidak memiliki jawaban benar dan salah. Yang ketiga, kecerdasan emosional tidak lebih dari kepribadian dengan label berbeda. Kecerdasan emosional tampak berkorelasi dengan ukuran-ukuran kepribadian, khususnya stabilitas emosional. Jika ini benar, maka penanda biologi seperti aktivitas otak dan heritabilitas dapat diatribusikan pada konstruksi psikologi yang lebih dikenal dan diteliti dengan lebih baik lainnya. Sampai tingkat tertentu, para peneliti telah menyelesaikan isu ini dengan mencatat bahwa kecerdasan emosional adalah sebuah konsep yang sebagian ditentukan oleh ciri-ciri seperti kecerdasan kognitif, kehati-hatian, dan penalaran. Sehingga masuk akal bahwa kecerdasan emosional berkorelasi dengan karakteristik ini. Oke, next. Pengatur emosi. Pendapat utama di balik pengaturan emosi adalah untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang Anda rasakan.
Riset terkini menyatakan bahwa kemampuan manajemen emosi adalah alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerjaan dan perilaku kewargaan organisasi atau organization citizenship behavior. Oke, next. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama adalah seleksi, yang kedua adalah pengambilan keputusan, yang ketiga adalah kreativitas, yang keempat adalah motivasi, yang kelima adalah kepemimpinan, yang keenam negosiasi, yang ketujuh adalah layanan pelanggan, yang kedelapan sikap kerja, yang kesembilan perilaku menyimpang di tempat kerja, yang kesepuluh keselamatan dan cedera di tempat kerja, dan yang kesebelas adalah bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Oke. Baik, itulah presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.